Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Teman-teman, hari ini ganti topik sedikit biar nggak bosen. Biasanya kan belakangan ini selalu cerita tentang etnis Tionghoa di Nusantara. Sekarang ganti sedikit tentang makanan, masih tentang asal-usul makanan, yaitu tentang lumpia atau dalam dialek Hokkien disebut sebagai lunpia. Ada yang suka di sini atau di kota kalian ada nggak jenis makanan ini? Kayak apa sih ceritanya? Yuk kita ikutin terus ya. Lumpia atau lunpia dalam dialek Hokkien atau cuan-cuan dalam dialek Mandarin ini merupakan makanan yang sudah ada di Tiongkok sejak masa dinasti Qin. Ini dinasti yang berkuasa sejak tahun 266 sampai 420 sebelum Masehi. Awalnya berbentuk seperti panekuk atau pancake yang tipis itu dan terdiri dari buah-buahan. Buah-buahannya juga buah-buahan yang ada pada masa musim semi tersebut. Dan makanan ini memang sengaja dibuat untuk menyambut datangnya musim ini dan diberikan sebagai hadiah untuk keluarga atau kerabat. Jadi masa musim semi masuknya musim semi itu kan tahun baru Imlek gitu kan. Jadi ada kumpul keluarga saling berkunjung sesama keluarga. Nah, ini hantarannya gitu loh. Pada masa dinasti Tang, ini dinasti yang berkuasa sejak tahun 618 sampai 907 Masehi, isian dari cuan-cuan ini mulai bervariasi, berbeda-beda tergantung orang yang memasaknya, apakah dia memiliki kemampuan secara finansial atau tidak. Jadi orang yang tidak mampu biasanya akan membuat isian makanan ini dari wortel dan seledri, sementara orang-orang kaya bisa bervariasi isiannya, ada wortel, ada daging, ada bayam, ada toge dan sebagainya gitu. Makanan ini baru resmi dinamakan sebagai cuan-cuan atau lunpia dalam dialek Hokkien ini pada masa dinasti Qing, dinasti yang berkuasa sejak tahun 1644 sampai 1912. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya apa? Spring rolls ya. Nah, makanan ini cuan-cuan digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan istana, para petinggi hingga rakyat jelata. Pada masa itu, saking gemarnya dengan makanan ini, dengan cuan-cuan, akhirnya dijadikan sebagai pameran dalam festival musim semi atau tahun baru Imlek. Mereka menyukainya karena bentuknya yang seperti emas batangan dan warnanya yang kuning keemasan melambangkan kemakmuran. Jadi kembali lagi seperti awalnya dibuat, makanan ini memang dibuat khusus untuk festival musim semi dan seterusnya ternyata seperti itu gitu. Para perantau yang merantau keluar dari tempat asalnya, dari kampung halamannya, membawa makanan ini ke tanah perantauan mereka, sehingga kemudian cuan-cuan tersebar di seluruh wilayah Asia termasuk di Nusantara. Tapi masing-masing karena udah dibawa ke tempat perantauan tuh kan makanan biasanya beradaptasi dengan lidah penduduk setempat ya. Jadi cita rasanya pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi lumpia di Indonesia dengan lumpia di Malaysia, Thailand atau di Vietnam atau di Taiwan itu berbeda-beda rasanya. Dan saya rasa di Indonesia pun misalnya lumpia Semarang mungkin punya rasa khas tersendiri dibandingkan dengan lumpia yang ada di tempat lain, misalnya seperti di Bogor gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira di semua tempat itu sama kayak gitu. Jadi sama lah ya, bukan cuma lumpia, makanan lain pun seperti itu. Begitu pindah atau dibawa ke tempat lain itu biasanya cita rasanya akan mengikuti cita rasa penduduk atau masyarakat setempat gitu. Apalagi kalau makanan itu diperjualbelikan gitu ya, pasti harus disesuaikan dengan lidah orang setempat. Kalau nggak laku.
Dan lagi bahan-bahannya, bumbu-bumbu masakannya itu kan nggak semuanya ada di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di Indonesia lumpia terdiri dari 2 jenis ya. Ada yang lumpia basah, ada lumpia goreng. Isiannya macem-macem, tergantung si pembuatnya gitu. Dan makanan ini menjadi salah satu makanan khas dari kota Semarang. Kalau nggak salah terkenalnya dengan isian rebungnya gitu ya. Nah, kalau di kota kalian gimana? Ada nggak lumpia khas dari tempat kalian masing-masing? Kalau ada, boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.